Umat Tuhan percaya kalau Tuhan baik, amin? Betul gak? Baik gak Tuhan? Coba direnungkan dulu Pak Iman. Baik gak Tuhan? Mungkin kalau secara umum, ya Tuhan baik. Kita tahu Alkitab berkata, Dia mati memberikan nyawanya. Itu kebaikan dan kasih yang gak bisa dibantah ya. Dan itu memang sejarah yang masih ada. Dan kita bisa saksikan, kita kalau punya uang, kita bisa ke Israel dan melihat di sana masih ada bukti-bukti sejarah. Yesus mati buat kita. Ada kuburnya, semuanya ada. Ya, kasih yang terbesar itu ya kasih saat seorang pribadi memberikan nyawanya. Nyawanya dikasih. Dan itu kebaikan yang gak bisa kita bantah. Memang Tuhan baik. Namun secara pribadi, betulkah kita merasakan Tuhan itu baik? Kalau kita merasakan secara pribadi Tuhan itu baik, pernahkah kita menggerutu tentang hidup? Pernahkah kita marah dengan Tuhan? Kita bilang, Tuhan kau gak adil. Kalau kita katakan Tuhan itu baik, bahkan ada orang berkata, di mananya kau Tuhan? Adanya kau katanya. Jangankan berbicara bahwa Tuhan itu baik, keberadaan Tuhan pun diragu. Saya mau berkorban tentang judul kebaikan Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kebaikan kasih Tuhan yang tidak bisa kita bantah itu salib. Gak bisa kita bantah. Tidak bisa kita bantah. Ya, baik. Dan adalah satu kebijaksanaan yang luar biasa ketika kita boleh membangun hubungan kepada pribadi yang baik dengan kita, yang mengasihi kita dengan tulus. Ya, betul. Kalau orang yang hari-harinya jahat dengan kita, ya janganlah, ya kan? Pasti hari-harinya dia memikirkan kejahatan dengan kita. Saya tidak berbicara bahwa kita membenci orang jahat, bukan. Tapi kita juga kan diingatkan oleh firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar ya untuk mengerti apa sih kebijakan di dalam hidup ini. Di dalam pergaulan itu salah satunya orang yang terus mengasihi kita itu siapa? Saya semalam Kayla curhat ke saya, Mak, ada lo temanku bilang begini, Kayla, kita tukar kehidupan lah. Kok kau ngomong gitu? Bayangin, sesama temannya kelas 3 waktu mereka jam istirahat, kita tukar kehidupan lah. Kayla, kenapa? Mamamu baik loh, mamaku, katanya. Saya penasaran. Terus kau jawab apa? Aku bilang, kenapa kau bilang mamamu jahat? Cerewet kali mamaku. Terus pokoknya aku gak suka sama mamaku. Mamaku baik kali sama kau katanya. Karena dia sering melihat misalnya kalau aku jam istirahat, bila saya mau lewat atau apa kayaknya kerja saya tuh, atau dia seperti manja atau apa nih, datang Kayla bilang, kau nggak tahu mama aku juga cerewet loh katanya. Mana ada mama nggak cerewet? Iyalah, tapi kan mamamu baik katanya. Kok kau bilang seperti itu? Kenapa? Ini kan SD ya. Saya mulai tanya, terus bagaimana lagi percakapannya sendiri? Iyalah, dalam segala hal aku ingin seandainya aku bisa menjadimu. Saya mulai terdiam. Ibu-ibu, yuk nanti kebaktian kaum wanita datang ya, rame-rame ya. Saya ingat-ingat ya, waktu saya kelas 3 SD kan pernah saya berpikir seperti ini. Polos sekali ya pikiranku. Inilah mamaku, inilah cintaku ya kan. Dipukul lah siku ya kan. Dimarahin lah siku. Datang Kayla bilang, iya sih mamaku tuh cerewet, kalau aku salah. Emang sih mamaku baik sih. Dia mulai cerita, ini begini. Jadi
Bapak Ibu, umat yang dikasih Tuhan, kalau anak kita sendiri bilang kita nggak baik, bagaimana ya? Itu pikiran saya. Bisa jadi dia salah mengerti, bisa jadi dia salah paham, atau apa saya nggak tahu. Tapi hari ini saya hanya mau berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tuhan baik dan gak pernah pilih kasih. Di dalam Roma 2 ayat 11 di sana dikatakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Anak kecil tadi sudah membanding-bandingkan gitu ya. Mungkin kita juga pernah begitu. Kayaknya Tuhan baik sama si Ade, kalau sama aku Tuhan jahat. Kayaknya Tuhan baik sama keluarga si Anula, sama aku jahat. Kemudian kita mulai menggerutu, kita mulai bersungguh-sungguh. Saya mau hari ini kita paham di mana sih kebaikan Tuhan. Allah itu tidak pandang bulu. Tahu nggak artinya nggak pandang bulu? Ya dia baik sama si Pardi, dia baik sama si Maya, dia baik sama si Sekian, dia nggak pandang bulu. Sama seperti kita orang tua, kita baik sama semua anak kita, ya kan? Entah bagaimanapun perlakuan anak kita ini, tapi kasih kita itu nggak bisa lenyap untuk anak kita. Betul nggak? Bapak-bapak dan ibu, kalaupun ada kesaksian Alkitab berkata, kalau ada orang tua melupakan anaknya, itu sudah lain lagi, itu selalu yang tak sebut. Tapi pada umumnya, bagaimanapun tingkah anak-anak itu, orang tua itu tetap mengasihi. Ya, orang itu bukti mengasihi, dia memperjuangkan ya. Saya bilang sama anak-anak, nah kenapa orang tua tidak berhenti-hentinya kasih nasihat sama anaknya? Karena ketika anaknya ada persoalan, orang tua mulai yang pertama tenggelam bersama. Itu masih kasih manusia. Kasih Tuhan itu nggak pilih bulu. Kalau saya sebagai ibu, saya nggak pernah pilih bulu dengan kelima anak saya. Dan saya coba perkatakan dan tunjukkan dalam keseharian. Contoh, biasanya nih anak bontot selalu merasa dia lebih diutamakan, disayangi. Dan saya nggak mau konsep itu tumbuh. Maka saya bilang, Kayla, bukan cuma Kayla anak mama ada 5. Iya kan, dan juga anak mama, semua anak mama. Jadi harus sama ya. Supaya tumbuh pikirannya, nanti takutnya dia mau sulas. Tuhan itu tidak pernah pilih dulu. Kalau begitu, di mana dia letak? Ada kesalahan ya, kesalahpahaman atau apa? Di dalam Roma 2:11 itu jelas sekali, sebab Allah tidak memandang bulu. Mau orang Indonesia, orang luar negeri, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang bodoh, orang sekolahan, orang gak sekolahan, mau bagaimanapun perbedaan-perbedaan kita, Tuhan tidak pilih bulu. Di dalam Matius 5 juga di sana ditunjukkan bahwa Allah mengasihi kita semua. Sebagai buktinya adalah kita baca Matius 5 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Ya? Jadi matahari itu gak dikasih sama orang baik aja. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Jelas ya. Dan ayat yang kemarin dikhotbahkan Pak Gembala dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi semua orang yang di dunia dikasihi. Allah tidak pilih bulu. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini kemarin ayatnya saya sudah sampaikan. Tapi saya mau mengulas begini. Tuhan itu tadi kan baik sama semua orang. Sama semua orang baik. Gak ada pilih kasih, gak ada dibeda-beda. Tetapi respon Tuhan akan berbeda terhadap orang yang menghargai kasihnya dan orang
yang tidak menghargai kasihnya. Sekali lagi, Tuhan itu mengasihi dunia, makanya dia mau mati buat kita semua. Tuhan gak mati buat sebagian orang, Tuhan mati buat saya dan buat semua kita. Dia gak pilih bulu. Mau kita ini sejahat apapun, dia mau mati buat kita, mau memberikan keselamatan buat kita. Seperti orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan, di ujung napasnya pun Tuhan mengasihi dia. Dia sangat jahat, karena hukuman salib itu adalah hukuman bagi penjahat-penjahat yang paling jahat, penjahat kelas kakap. Begitu. Itu zaman dulu. Jadi kalau orang masih di penjara sekian tahun, itu belum penjahat yang luar biasa. Di zaman dulu, kenapa ada salib? Penyaliban itu adalah hukuman terberat bagi penjahat yang paling luar biasa. Dan salah satu penjahat yang ada disalibkan bersama-sama dengan Tuhan, itu dikasih Tuhan. Tapi yang di sebelah kirinya tidak menghargai kasih Tuhan, yang di sebelah kanannya menghargai kasih Tuhan. Yang di sebelah kirinya masih ngejek bilang, kalau betul Tuhan lepaskan kita, kalau betul Tuhan. Jadi menantang gitu ya. Tapi datang yang di sebelah kanan, kenapa kau ngomong kayak gitu? Kita ini disalibkan karena dosa kita. Kalau dia yang gak ada salah, dia disalibkan. Jangan ngomong seperti itu. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan ingatlah aku. Akhirnya Tuhan bilang, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Umat yang dikasih Tuhan, respon Tuhan kepada orang yang menghargai kasihnya dan yang tidak menghargai kasihnya berbeda itu. Jadi kalau kita bilang Tuhan ini kayaknya gak baik lah sama saya, coba cek dulu, kamu merespon gak dengan baik tentang kasih Tuhan? Karena Tuhan gak mau kasihnya dipermainkan. Ya, seperti Roma 2 ayat 4. Mau kau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kalau nggak sepi, enteng kali kalau dengan semuanya. Jadi Tuhan itu baik bagi orang yang menghargai kasih Tuhan. Siapa di sini yang menghargai kasih Tuhan? Saya ulang sedikit cerita tentang si Ali, karena ada wajah-wajah yang saya lihat tidak mendengarkan waktu saya khotbah 2 minggu lalu tentang si Ali. Si Ali adalah anak tunggal yang didapat oleh seorang pasangan suami istri di masa tua mereka. Setelah itu mereka juga tidak ada keturunan. Dia dibesarkan dengan kasih yang full, bahkan berlebihan, karena orang tuanya tidak mau melihat dia nangis. Beli es krim, kalau orang tuanya nanti, ya, pokoknya jangan sampai dia nangis. Itu yang ada di hati bapak ibunya, jangan sampai si Ali nangis. Saking mereka menanggapi dia, wah mereka dapat ini, aduh pokoknya jangan, gak tega kalau melihat dia nangis. Tapi orang tuanya jadi salah, betullah anak ini jadi anak nakal ya begitu. Akhirnya dia ugal-ugalan, dia punya geng, semuanya hampir minta beli mobil, semua harus dikasih. Dan akhirnya si Ali ini kecelakaan, ya kecelakaan dia dan buta, dia koma. Setelah dia sadar dari komanya, dia sadar, dia cari ayahnya, mana bapak, katanya ternyata kecelakaan yang besar itu, kecelakaan yang parah itu telah membuat matanya buta. Tetapi ayahnya telah memutuskan untuk memberikan matanya kepada si Ali. Itu keputusan dalam perhubungan yang sangat berat pasti ya, menyakitkan, tapi kasihnya mengalahkan semuanya. Karena kasihnya dia mau kasih matanya dan siap untuk buta. Oh, kasih baik sekali ayah. Setelah dia sadar, dia cari mana bapak. Datang bapaknya, mata bapaknya masih diperban. Kenapa? Dikasih tahu sama bahwa kau sebenarnya buta karena kecelakaan itu, tapi bapakmu memutuskan untuk memberikan matanya kepadamu dan dia siap menjadi buta seumur hidup asal kau bisa tetap berkarya dalam hidup.
Bapak ini udah tua, kau masih muda, berkarya supaya kau bisa melihat. Bayangin. Pertanyaan saya begini, ketika si Ali bisa beraktivitas, ketika si Ali itu bisa beraktivitas, menurut kita, apakah si Ali masih punya kekuatan untuk jahat, untuk mabuk-mabukan tadi? Saya pikir gak ada lagi nyalinya, gak ada lagi kekuatannya, karena dia akan terngiang-ngiang dengan mata bapaknya. Ini mata bapak. Dia akan terngiang-ngiang bagaimana bapaknya jadi pakai tongkat seumur hidup. Gak ada nyalinya lagi untuk membuat bapaknya menangis. Betul? Masih ada kekuatan si Ali untuk ngejahatin bapaknya? Ada loh. Kita pun gitu. Tuhan tuh bukan kasih mamanya buat kita, kasih dirinya. Dia tinggalkan kesenangan surga, mati untuk kita. Bukan mati ditembak, gak kesakitan, mati dibantai kesakitan. Saya sudah bilang 2 minggu lalu, bagaimana sakitnya Tuhan itu bukti kasihnya. Kita gak bisa bantah, itu bukti kebaikannya. Kitab Yesaya, buka nanti Yesaya yang bercerita, Yesaya 40 itu, 43 atau sampai berapa itu bercerita tentang wajah Tuhan itu, sampai gak dikenali, sampai gak kayak manusia. Masa sih manusia masih bisa berdiri sempoyongan begini, ya kan? Sakit sekali karena dagingnya ini udah tercabik-cabik, tercampak-campak. Bukan hanya darah yang berceceran, tetapi dagingnya udah tercampak, tercobek-cobek, karena dicambuk dengan cambuk yang begini bentuknya. Di ujungnya itu ada cambuk dan beling-beling yang menarik dagingnya, dan dia hidup gak mati. Gak mati dia, dibikin lagi mahkota duri, dicambuk sana sini, babak belur semuanya. Itu sakit sekali. Saya bilang satu-satunya yang membuat Tuhan bertahan, aku mencintai manusia. Aku gak mau terpisah dengan manusia. Makanya lagu tadi. Jadi Tuhan memikirkan bagaimana dia gak terpisah dengan kita. Itu kebaikan Tuhan yang kita gak bisa. Kalau kita sadari ini ada satu pribadi, bukan manusia ya, Tuhan. Sedangkan manusia aja buat seperti itu, ngebelain kita seperti itu, kita udah gak sanggup lagi ngejelasin dia. Ini Tuhan loh, yang punya surga dan bumi. Tuhan pencipta itu buat itu sama kita. Kalau kita memahami ini, kita gak punya nyari lagi buat dosa. Makanya saya bilang di konsel Bukit Sion kemarin 2 minggu lalu saya sampaikan, kalau ada orang masih berani buat jahat, karena dia nggak tahu kasih Tuhan itu, karena dia nggak merenungkan dan memahami kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Si Ali aja kalau merenungkan kebaikan bapaknya sampai memberi matanya, nggak ada lagi nyalinya, nggak sanggup lagi dia untuk jahat, nggak sanggup lagi dia untuk mabuk-mabukan, nggak sanggup lagi dia melihat bapaknya susah dan menangis, pengennya membuat bapaknya tertawa. Mungkin dia akhirnya kerja, kemudian dia belikan, ini Pak, aku beli baju baru biar selalu menghibur bapaknya. Bagaimana menyenangkan, ya? Menyenangkanmu, pantaslah seorang yang baik kita senangkan. Jadi kalau hari-hari kita hanya buat Tuhan menangis, hanya buat Tuhan susah, kita berontak, saya meragukan bahwa kita tidak mengenal kasih Tuhan. Kita tidak menyadari kebaikannya, gak kita sadari. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia ini. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hari-hari kita disertai nih. Dia lihat kita buat dosa, dia nangis, kan? Dia lihat kita melayani dia, kita berdoa, kita gotong royong, kan gitu, dia senang. Apa yang kita lakukan dengan hari-hari kita? Apakah kita ngejahatin orang yang baik dengan kita? Ini tadi yang saya bilang, Tuhan itu memperlakukan orang yang menghargai kasihnya berbeda dengan memperlakukan orang yang tidak menghargai kasihnya. Itu umat Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan mengasihi semua kita. Dia tidak pandang bulu. Tetapi respon Tuhan, sikap Tuhan akan berbeda terhadap golongan orang yang menghargai kasihnya dan golongan orang yang tidak menghargai kasihnya.
ketika dia mengumpulkan murid-muridnya yang 12 orang. Kemudian setelah 12 orang itu ada lagi pengikut yang lain. Sikap Tuhan kepada kelompok ini beda dengan sikap Tuhan kepada Farisi dan anggota-anggota. Beda. Kita buka dulu ayatnya. Lukas 12 ayat 1 sampai 2. Perhatikan, itu ada judul pengajaran khusus bagi murid-murid. Nah, ya beda kan? Beda. Murid itu artinya apa? Orang yang mau didisiplin. Bahasa Inggris apa artinya? Disciple. Dari situlah muncul disiplin. Jadi dia mau didisiplin oleh Alkitab. Apa kata Alkitab? Yang ngikut gitu. Makanya Tuhan senang kepada orang-orang yang merespon kasih Tuhan, yang dengar-dengar sama Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan. Dia memberi pengajaran khusus. Tahu artinya khusus? Dibedakan dari yang lain, ya kan? Dibedakan dari yang lain. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tadi jelas ayatnya Roma 12:11. Tapi dia mau supaya tidak satu orang pun manusia mempermain-mainkan kasihnya. Itu saja. Dia tidak pernah membenci. Sekali lagi, orang yang disalibkan di sebelah kanan, terkenal penjahat kelas kanan, dia masih memberikan sorga. Tapi ketika kita masih diberi napas, itu artinya masih diberi kesempatan untuk menghargai kebaikan Tuhan. Apakah kita menghargai kebaikannya dan mau mengikut dia dengan taat seperti murid-murid ini? Maka kita mendapat keistimewaan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Saya baca ayat 1 dan 2. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Wah, ya, ini orang yang diistimewakan karena mereka menghargai kasih Tuhan. Mereka bukan jadi kelompok yang menyerang Tuhan. Mereka bukan menjadi kelompok yang menyiasati kejahatan buat Tuhan Yesus. Tapi mereka adalah kelompok pengikut yang mau taat. Maka Tuhan memberikan pengajaran pertama-tama kepada mereka. Demikian katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dia sedang bercerita tentang satu kelompok yang tidak pernah menghargai kebaikan Tuhan, yaitu orang Farisi. Hati-hati kalian sama itu. Kalau dibilang hati-hati kalian sama itu, bukan Tuhan benci, tapi Tuhan hanya bilang hati-hati, soalnya mereka nggak pernah tahu tentang kebaikan Sang Pencipta. Kalian ini udah hati-hati. Halo, hati-hati. Kalau Tuhan udah bilang begini, hati-hati nih sama si Pati. Kalau saya bilang hati-hati sama si Pati, si Pati ini berarti bukan orang yang istimewa. Sekarang kita mau golongan orang yang diistimewakan Tuhan atau orang yang tidak diistimewakan, bukan karena Tuhan pilih kasih. Buktinya, ketika kelompok orang-orang yang menjahati Tuhan, termasuk orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat menyalibkan Tuhan, di ujung napasnya Yesus berkata, ampuni mereka. Amin. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni Tuhan. Artinya Tuhan nggak membenci, tapi tetap berbeda perlakuan Tuhan kepada orang Farisi dan kepada murid. Berbeda perlakuan Tuhan kepada yang tahu merespon. Dan di pikiran yang muncul, apa yang harus dibuat supaya Tuhan senang. Itu beda. Beda. Bahkan sangat berbeda dengan orang yang tidak tahu kebaikan Tuhan. Bahkan menjadi pemberontak dalam seluruh proyek-proyek Tuhan. Jul, gak bisa diarahkan Tuhan. Dia mau ngikutin hatinya sendiri. Gak pernah mau dengar itu kalimat yang paling sering. Mungkinkah kebaikan Tuhan ada pada orang itu? Atau katakan, mungkinkah berlanjut kebaikan Tuhan kepada orang seperti itu? No. Kita harus menjadi orang Kristen yang tidak mengambang, ya. Artinya jangan kita berlindung dengan kata kasih.
untuk melegalkan pemberontakan kita. Mana kasihnya? Bilang sama Tuhan, mana kasihnya? Saya menemukan banyak orang karena tidak mau bertobat, berlindung di balik kata kasih. Ketika Tuhan berkata, hati-hati sama orang ini. Mungkin orang Farisi bisa salah paham kalau kalimat itu nyampe. Berarti Tuhan tidak mengasihi. Mungkin kita sering salah paham bahwa Tuhan tidak mengasihi. Dengan keadaan kenapa ini, kenapa? Pertanyaan saya, selidiki hidup kita. Kita hargai nggak kebaikan Tuhan selama? Kita hargai nggak nafas hidup yang diberikan Tuhan? Kita hargai nggak? Hari ini kita masih bisa makan. Masih ada orang di belahan dunia sana yang nggak bisa makan. Orang Ethiopia. Rata-rata masyarakatnya busung lapar. Sampai batang kayu, itu kesaksian dari dosen kami yang menginjil ke sana, Bapak Bretso dan Tante Roslin yang kemarin datang untuk ulang tahun gereja. Saking miskinnya nggak ada makanan yang mau dimakan. Batang pisang itu dikelola jadi makanan, batang pisang. Dan itu rasanya nggak enak banget, tapi nggak ada yang mau dimakan. Masih banyak hal yang kita harus syukuri. Pemasmur udah berkata, hitungnya berkat Tuhan satu persatu, nanti kau makan heran. Tapi kita nggak pernah mau tahu tentang kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah hitung kebaikan Tuhan. Kita selalu mengeluh. Apakah orang yang mengeluh itu adalah orang yang tahu kebaikan Tuhan? Karena dia nggak tahu kebaikan Tuhan. Karena orang yang tahu kebaikan Tuhan, dia tidak akan pernah mengeluh dalam hidup. Saya mengharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu menghargai kasih Tuhan. Itu pertama dulu. Yang kedua, akan berjuang senangkan hati Tuhan. Saya punya 5 anak, 5 saya kasih. Saya kasih. Buktinya apa? Ya kita orang tua, buktinya apa? Begitu sakit anak kita susah banget ya. Begitu ada masalahnya kita susah banget. Siapa yang paling berjuang ketika anak kita ada masalah? Ya orang tua. Itu karena kita mengasihi, kita peduli. Tapi saya jujur, saya nggak bisa sama perlakuan saya kepada 5 anak saya. Dan saya tahu saya nggak berdosa dengan hal. Contoh, soal kerja. Anak saya yang cewek, Keisha, dulu sebelum berangkat ke Jerman, dia bilang, males sekali laporan ini, gue dibagi-bagi kerja, gue nggak dikerjain juga. Gue bilang, udah lah gue kerjakan aja kerja. Nanti gue kasih uang jajan, gue tambahin banyak, gak usah kasih tahu lagi itu. Bocor gak ketahuan sama si Jomel. Keisha itu banyak duitnya. Jadi saya menghibur dia dengan cara seperti itu, biar gak berantem ya kan. Dia mau ngomong, kamar tuh mau dirusakin. Kasih tahu. Kalau nanti kita pergi kita ya, jajan gimana? Gak bisa. Giliran yang gak mau kerjain, mak beli ini, enak aja, piring aja gak mau kerjain. Itu beda gak? Nah kita gak usah munafik lah. Iya, dan itu gak salah. Siapa anak yang tahu menghormati orang tua, banyak diberi perhatian khusus, sama seperti Yesus Tuhan. Dia memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya yang tahu menghargai kebaikan. Dia memberikan yang istimewa. Istimewa. Semua orang rebutan dengan istimewa, tapi apa yang kita buat? Allah memberikan hal yang istimewa kepada yang tahu menghargai kasih, kepada yang tahu menghargai kebaikan hati Tuhan, bukan kepada yang berkhotbah seperti saya. Karena banyak orang berkhotbah juga nggak menghargai kasih Tuhan, nggak menghargai kebaikan Tuhan, bukan yang melayani, bukan itu, tapi yang tahu menghargai kebaikan Tuhan. Amin. Nah, itu tadi murid-murid, ya. Kemudian kita buka Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ada banyak orang membaca Alkitab, dia nggak ngerti-ngerti. Tapi dengarkan, orang yang
tahu menghargai kebaikan Tuhan. Rema-rema itu banjir, banjir rema. Dia mengerti hati Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Ya, berbeda kan? Mazmur 73 ayat 1 itu dikatakan apa? Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hati. Kayak murid-muridnya ditulus saja taat gitu ya. Apa dibilang taat gitu. Nah, saya mengajak kita merenung. Coba lihat diri kita, janganlah lihat diri orang. Saya nggak suka gini ya. Kalau saya khotbah, kan nggak mau nanti mana, jangan gitu ya. Gak boleh kayak gini. Atau langsung dilihatnya orang itu. Nah ini diri enggak lah. Karena apa? Begini ya. Ketika Tuhan melihat apa yang kurang di tengah-tengah kerumunan orang banyak, itulah yang diajarkan. Dilihatnya kurang kudus, diajarkan tentang kudusnya. Diajarnya, ditengoknya orang pelit-pelit, diajarnya tentang berkorban. Sesuai kebutuhan kan Tuhan gitu. Jadi jangan langsung namanya Pak John. Iya, firman Tuhan harus ngajari apa yang kurang kan gitu. Kenapa kita bergereja? Supaya kita cerdas secara rohani. Kenapa orang sekolah? Supaya cerdas ya kan? Supaya ada yang berubah. Jadi kita jangan salah paham dengan kata kebaikan Tuhan, dengan kata kasih. Saya coba merenungkan, banyak orang munafik di muka bumi ini, banyak banget. Coba saya kasih bukti dulu. Kalau kita membaca perjanjian lama, itu lebih banyak nabi-nabi palsu atau nabi-nabi benar? Boleh dijawab? Palsu. Ingat ketika Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Belum lagi 400 nabi Asher. Seorang diri lah Elia. Itu dunia. Apalagi di zaman perjanjian baru. Banyak kali yang menyerang Yesus. Kelompok orang Farisi, Saduki, ahli Taurat dan para penguasa. Apalagi zaman sekarang. Karena Alkitab telah bersaksi, di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan rasul-rasul palsu. Ingat, saya percaya orang yang satu frekuensi hidupnya, dia ngerti. Orang tulus akan tahu siapa orang tulus. Maka orang tulus akan nyambung ke orang tulus. Dan akaparit akan nyambung dengan parit. Orang-orang yang satu roh dengan Yesus akan nyambung dengan Yesus, maka jadi krunya Yesus. Orang-orang yang nggak pernah nyambung dengan Yesus, mereka juga punya kru, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat ada perbedaan perlakuan Tuhan yang sangat jelas. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Ada lagi orang berlindung dengan ayat begini. Makanya saya harus mengajar dengan sebenar-benarnya ya. Karena banyak kali orang menyesatkan juga pakai ayat ya kan. Seperti si iblis yang masuk kepada ular di Taman Eden, menyesatkan Adam dan Hawa pakai ayat ya kan. Bukankah ada tertulis bahwa pakai yang tertulis loh. Makanya saya merasa tertantang. Saya nggak suka berdebat karena Alkitab katakan nggak perlu berdebat. Sekarang banyak kali melihat orang berdebat di TikTok ini segala macam di medsos. Bagi saya sampaikan satu pola pikir dan saya doakan. Bapak Ibu tahu nggak? Kadang saya bayar duit untuk supaya banyak yang menanya, berkorban untuk ini. Ada loh. Supaya orang bisa dengar ini statement saya ini, saya harus bayar untuk postingan-postingan tertentu yang saya anggap ini perlu. Karena pelayanan itu berkorban, bukan mengorbankan orang lain.
Jadi kita jangan salah paham dengan begini. Kan orang sakit yang perlu tabib, betul. Tapi saya tanya dulu, kalau orang sakitnya nggak datang ke tabib, berarti dia kan nggak perlu tabib. Secara logika orang sakit memang perlu tabib. Secara logika memang orang yang nggak bertobat butuh Tuhan. Tapi orang bertobat itu datang nggak sama Tuhan. Mereka nggak datang sama Tuhan, mereka tetap dalam dosa. Orang sakit kalau nggak datang ke dokter, ya sudah, dia nggak ditangani sama dokter. Orang yang nggak bertobat, nggak menyadari kalau dia nggak bertobat dan nggak datang sama Tuhan, ya nggak ditangani dokter. Begitu. Perhatikan ayat itu berkata, orang sakit membutuhkan. Kalau engkau membutuhkan Tuhan, Tuhan campur tangan. Tapi kalau kita merasa tidak butuh Tuhan, ya sudah, Tuhan gak akan tangani kita. Ya, aku butuh Tuhan, buktinya apa kamu butuh Tuhan? Berdoa enggak? Apa buktinya butuh Tuhan? Menghampiri Tuhan enggak? Baca enggak Alkitabnya? Cari enggak petunjuknya kalau kita butuh? Ya, jadi kita jangan salah kaprah ya hal-hal seperti ini. Saya nggak tahu Tuhan datang apa masih 50 tahun lagi atau berapa ini, saya nggak tahu. Itu nggak penting, mah. Banyak orang membahas itu dari saya, itu nggak penting. Mau dibahas mau nggak dibahas, yang penting kalau kita hidup benar sampai ke sore, yang paling penting itu mengajar mempelai hari-hari mempelai ya. Contoh ini ya, contoh. Ada orang mau nikah ini, kan dia nggak perlu ngomong dia mau nikah. Oh ya aku mau nikah, oh ya aku mau nikah. Nggak perlu dia terus ngomong-ngomong dia mau nikah. Tapi dia persiapkan ya kan. Yang pentingnya dipersiapkan. Dia pergi ke tukang jahit, menjahitkan kebaya, jahitkan jas. Dia pergi ke tukang catering, barangkali siapkan catering, sewa hotel kah, sewa apa ya. Yang dikerjakan lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Ya, makanya saya selalu menekankan, dan itu yang saya lakukan dalam keseharian saya. Saya tahu bagaimana hubungan saya pribadi dengan Tuhan, saya tahu, tapi saya nggak mau norak-norak, gimana nggak mau. Kalau kita tadi ada lagu, Tuhan denganmu, apa yang kita pikirkan? Ini orang yang menghargai kebaikan Tuhan bisa terhubung dengan Tuhan. Kalau kita nggak menghargai kebaikan Tuhan, nggak bisa terhubung dengan Tuhan. Kita nggak menghargai salibnya, bagaimana kita terhubung dengan Dia? Kita sudah terpisah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kita terpisah karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 dan seterusnya berkata, yang menjadi pemisah antara kita dosa kita dan kejahatan kita kan. Jadi saat kita terpisah, Tuhan gak mau gitu, karena cintanya dia gak mau terpisah dengan kita. Saking dia cintanya, dia pikir bagaimana caranya supaya ada jalan lagi aku terhubung dengan manusia ini. Dia berikan salib, dia ampuni dosa kita, sehingga kita menjadi orang benar. Dengan menerima Yesus dan melakukan firman-Nya, kita menjadi orang kudus Tuhan, orang yang dikuduskan, orang yang dibenarkan salibnya. Bukan saya katakan orang sempurna, tapi orang yang dikuduskan, orang yang dibenarkan karena kita mau datang kepada Tuhan dan mau melakukan firman-Nya. Kita terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita bilang kalau menghargai kebaikan Tuhan? Hidup aja kudus, ya kan? Hidup aja sesuai firman. Betul. Halo, kita sekarang sedang di mana? Ketika kita menerima Yesus, kerajaan Allah itu sudah tiba sama kita. Maksudnya apa? Ada orang yang hidupnya adalah di kerajaan Allah, ada orang yang hidupnya di kerajaan iblis.
Itu bagaimana? Sama-sama kita di bumi, sama-sama mungkin kita di gereja ini. Ada yang hidupnya di kerajaan Allah, ya karena sudah ada Tuhan di hidupnya, ya bergerak di kerajaan Allah. Ada orang yang hidupnya di kerajaan setan masih. Dari mana kita tahu? Halo, di mana kita sekarang duduk? Duduk di surga atau duduk di kerajaan maut? Dari dosa yang kita kerjakan. Kita kan tahu di pikiran kita ini pikiran orang kerajaan maut atau orang surga. Deteksi terus, kita kan tahu nih perasaan kita ini perasaan orang yang berada di kerajaan maut atau perasaan orang yang di kerajaan surga. Kita kan tahu kehendak kita itu adalah kehendak orang yang sedang duduk di kerajaan surga atau di kerajaan maut. Tahu. Kita kan tahu perkataan-perkataan kita. Itu perkataan-perkataan orang yang sedang duduk di kerajaan maut atau di kerajaan surga. Kita tahu kan? Langkah kita ini langkah orang yang berputar di kerajaan maut atau di kerajaan surga. Ingat firman Tuhan bilang bahwa keluarga anak negara kita juga adalah keluarga negaraan apa? Surga. Jadi memang secara KTP kita ada. Saya ada KTP saya di sini, Blok R, ya, Batam, Indonesia. Warga negara saya jelas Indonesia. Tapi Alkitab katakan bahwa setiap orang yang betul-betul menghargai kebaikan dunia, mereka punya dua keluarga negara, satu lagi keluarga negara surga. Cara bergerak orang yang ada di keluarga surga itu beda umat Tuhan. Maka kita harus mendeteksi diri kita. Saya selalu punya prinsip begini ya. Ada orang berjuang supaya dia dilihat anak-anak aja, padahal sebenarnya kehidupannya amburadul dan semua. Ya. Ada lagi orang yang apa adanya, dia amburadul dilihat orang, dia bagus dilihat orang. Tapi ada lagi orang yang dia sebenarnya semuanya aman aja. Yang penting aku nikmati, nggak perlu orang tahu bahwa aku aman-aman aja semua, asik aja. Nggak perlu orang tahu. Saya lebih setuju yang ketiga ini. Yang penting kita aman, baik-baik aja. Engkau nggak perlu tahu semuanya, kalau kau tahu sendiri silakan. Kadang-kadang kita bersaksi orang iriatin. Kita bersaksi ini mengucapkan kebesaran Tuhan, orang kebakaran jenggot sampai merah kita. Maka nggak perlu juga diceritakan. Hanya kepada orang tertentu yang sama-sama menghargai kebaikan Tuhan kita boleh percaya. Kalau enggak, bahkan kita minta bantuan doa belum tentu. Kita curhat tentang masalah kita, jangan-jangan dia senang. Mata saya terbuka lebar dengan semuanya. Maka saya hanya secara pribadi ya, terkonek dengan Tuhan, urusin urusan kita. Saya melihat ada di medsos begini. Gak semua orang punya kemampuan untuk bisa bodo amat. Ya. Itu sikap hidup bodo amat yang positif itu penting. Karena kalau kita nggak punya sikap bodo amat, semua kita urusin, keluarga orang pun kita urusin, ya kan? Semua diurusin. Nah, yang adanya katanya dia bukan jadi bodo amat, tapi amat bodoh. Karena yang nggak urusannya diurusin, padahal urusannya hancur. Umat Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang Kristen yang bisa menghargai kebaikan. Hari Jumat nanti kita sudah merayakan Jumat Agung. Saya mau kita datang semua ya. Mari kita buat satu perubahan sih. Saya sebagai hamba Tuhan yang berdiri buat umat Tuhan, meminta kita harus berubah lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang menghargai kebaikan, menjadi pribadi yang menghormati Tuhan. Amin ya. Menjadi pribadi-pribadi yang mendapat keistimewaan dari Tuhan, dikhususkan bukan karena Tuhan pilih kasih. Sekarang kembali ke tangan kita.
Apakah kita akan lanjut menjadi orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan, atau kita memutuskan menjadi orang yang menghargai kebaikan Tuhan? Bagi yang sudah menghargai kebaikan Tuhan, lanjutlah menghargai kebaikan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, harapan saya semua kita, anak muda, orang tua, semuanya bisa menghargai kebaikan Tuhan, sehingga kita pun akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Merasakan suruh-suruh Tuhan sebagai pembela yang ajaib, akan membela kita dan keturunan kita. Saya selalu ingatkan pernyataan seorang Daud yang menghargai kebaikan Tuhan, yang menjadi orang yang mau taat dengan Tuhan. Dia bilang apa di dalam Mazmur? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Kalau engkau sekarang merasa kau ditinggalkan Tuhan, dok paranmu ditinggalkan Tuhan, yuk bergumul cari tahu kenapa Tuhan. Apakah ini akibat dari kami tidak menghargai kebaikan Tuhan, ataukah ini adalah satu pencobaan seperti yang dialami Ayub? Cari tahu posisi kita itu di mana. Kalau itu adalah satu ujian seperti Ayub, bertahan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika Ayub bertahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tapi kalau itu adalah satu penyebab karena kita tidak menghargai kebaikan Tuhan, mari berubah menjadi orang-orang yang menghargai kebaikan Tuhan. Berubah. Tuhan selalu mengistimewakan orang-orang yang mau dengar-dengaran, yang mau taat. Itulah bukti kita menghargai kasih Tuhan. Itulah bukti kita menghargai kebaikan Tuhan. Sekalipun kita ada dalam rombongan Tuhan, seperti orang Israel ada dalam rombongan berjalan dari Mesir ke Kanaan, hanya 2 Yosua dan Kaleb yang mendapat suruh-suruh di Tuhan. Karena apa? Karena mereka menangkap setiap perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, yep, yep, yang lain bilang, bodoh kalian, bodoh kau Yosua dan Kaleb, mau dilempar lagi pakai batu. Biarkan dibilang bodoh. Biarkan orang berpikir negatif tentang kita, sok-sok suci kau biarin. Tapi kita tahu kebenaran apa yang terkandung di hati Yosua dan Kaleb. Maka Tuhan tampil menjadi pembela yang ajaib. Semuanya lenyap karena Yosua dan Kaleb. Orang yang asli keluar dari sana yang sampai ke negeri Kanaan. Berapa orang di gereja ini yang akan mendapat suruh-suruh di Tuhan? Apa kalian banyak yang akan lenyap? Karena tidak pernah mau menangkap hati Tuhan, karena tidak mau menangkap firman Tuhan, tidak mau menangkap apa yang disampaikan, dan selalu menghina pekerjaan Tuhan, menghina firman Tuhan. Ada tutui. Atau adakah di sini segelintir orang barangkali yang bisa menangkap hati Tuhan? Engkau akan diberkati, engkau akan melihat pembelaan Tuhan, engkau akan melihat keistimewaan-keistimewaan Tuhan. Gak peduli apapun keadaan kita. Tapi kalau Tuhan sudah tampil sebagai pembela kita, perkara dahsyat terjadi. Saya juga menemukan banyak sekali lagi saya bilang bahwa hidup ini adalah sekolah. Sekolah kehidupan itu gak habis-habisnya. Kita belajar dari kehidupan. Saya 50 tahun dan semakin saya tua, saya semakin belajar. Oh begitu. Karena belajar itu bukan hanya di kelas, tapi kehidupan ini adalah sekolah. Namanya sekolah kehidupan. Saya menemukan di dalam kelas kehidupan, ada orang-orang yang suka apa ya, menunjuk-nunjuk orang gitu. Gimana? Sama. Ketika orang punya masalah, ketika ada sesuatu yang kurang pas, bukan menjadi penolong, tetapi menjadi orang yang membicarakan, begitu ya. Padahal hidupnya pun tidak dibela Tuhan, karena Tuhan marah dengan dia.
sa halaman ususin mo sa Diyos, malo, urusan mo, peso si urusan. Tanyang, besar, sa Diyos, malo, ususin. Bukan lebih kurus tau dari orang itu istilah Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama orang Farisi satu bilang itu, mengapa kamu melihat serumban di mata orang, baru di mata enggak kau lihat? Saya memang menemukan dari kehidupan ada seperti ini. Maka saya berpikir begini, aku gak mau jadi orang-orang seperti itu, karena orang seperti itu gak disukai Tuhan. Aku lebih baik orang yang dikata-katain, silakan kalau kalian kata-katain gak apa-apa, tapi buktinya Tuhan membela aku. Itu yang sedang kupikir. Memohon terus pembelaan Tuhan. Mau apapun biarkan, ya kan? Kalau misalnya pepatah Indonesia aja bisa ngomong, anjing menggonggong kafilah berlalu, ya kan? Saya juga dan kita orang Kristen bisa berdiri. Seperti itu. Sikap bodoh amat. Yang penting kita tahu. Jangan kita berjalan atas perkataan orang, berjalanlah atas perkataan Tuhan. Begitu. Sikap bodoh amatnya di sini. Berjalanlah atas perkataan Tuhan, bukan atas perkataan orang. Bukan berarti kita ngejahatin orang dan sama sekali gak mendengar orang, bukan itu juga. Tapi jangan setir hidup kita jadi orang yang nyetir. Oh iya, begitu menurutmu, iya, tapi aku tahu gak seperti itu. Maju aja sama Tuhan. Tak usah. Orang bilang kiri, ke kiri kita. Orang bilang kanan, kanan kita. Macam mana kayak gitu? Kita harus punya haluan hidup. Ya, maka buat prinsip. Tuhan bela aku. Kita menjadi orang yang selalu minta pembelaan. Kalau apapun bisa anak kampung gereja, biarkan. Ya, yang penting kita menjadi orang yang dibela. Daripada orang mengata-ngatain orang, padahal hidupnya pun tak dibela Tuhan. Ya, itu tidak akan menemukan dalam kehidupan ini. Maka lebih banyak diam itu jauh lebih baik. Lebih banyak berdoa dan kalau kita mau urusin orang, urusin karena mau menolong orang. Amin. Kalau kita mau urusin orang karena kita mau menolong orang, itulah gaya hidup orang-orang di dalam Tuhan. Gaya hidup orang-orang yang di surga. Iya kan? Gaya hidup orang-orang yang menghargai kebaikan Tuhan. Beda lah. Ya dunianya aja udah beda. Beda. Ya, saya masuk ke dalam kesimpulan. Tadi judulnya adalah apa? Kebaikan Tuhan. Maka kesimpulan saya, jadilah orang baik. Hanya orang baik yang bisa menghargai kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama. Amin.